eh, streaming Pro 4 RRI Padang di channel YouTube Pro 4 RRI Padang ya. Anda bisa saksikan langsung perbincangan kami dengan Bapak Dr. Khairil Anwar. Oke. Baik, sahabat budaya. Saat ini kami sudah tersambung dengan narasumber kita Bapak Dr. Khairil Anwar MSI di pagi hari ini dalam aplikasi Zoom meeting ya. Baik, kita sapa dulu kebersamaan kita dengan Bapak Dr. Khairil Anwar di pagi hari ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Khairil. Halo, Assalamualaikum Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar I, suara saya, Pak Dit? dengar dengan bersih sekali Pak. Oke. Suara kita juga Bersih. bersih ya. Oke Pak Khairil. Dengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dit. I, Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabat budaya, selamat pagi para pelestari dan pelaku budaya. iya. Baik, mudah-mudahan kita semuanya sampai saat ini dan seterusnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya, terbebas dari yang sedang mendera kita hari ini bernama COVID-19 ini Pak Khairil ya. Betul-betul Pak Dit. Hmm, Amin, amin. amin amin. Mudah-mudahan salam sehat untuk semua. Iya, baik. Pak Khairil, pagi hari ini kita akan bicara masalah kearifan lokal dari para tetua-tetua kita di Minangkabau, atau nenek moyang kita, tentang keberadaan sebuah rangkiang. Ya, jadi ketika baru-baru pertama mengenal itu rangkiang, Pak, saya melihat rangkiang itu ternyata indah di depan rumah gadang, ya, dan bentuknya juga mirip dengan rumah gadang. Tetapi ternyata itu bukan hanya sebuah pajangan untuk keindahan saja gitu loh. Jauh hari ya, hari ke hari saya melihat loh ternyata dalam rangkaian itu ada isinya gitu loh. Bukan hanya bangunan biasa, ada isinya. Dan hari ke hari lagi ternyata dapat juga informasi rangkaiannya itu isinya bukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga ada rangkaian-rangkaian yang lain. Nah, kalau rangkaian lebih dari satu gitu ya. Untuk itu Pak Khairil barangkali ini perlu juga nih untuk terutama para dedek kita milenial gitu ya. Mungkin belum berapa banyak yang memahami atau mengetahui apa sebenarnya di balik rangkaian itu Pak Khairil. Barangkali kita akan coba kupas pagi hari ini Pak Khairil ya. Nah, untuk Insya Allah. memulai perbincangan kita mungkin mulai dari awal eh kalau istilah sekarang mungkin definisi lah ya, atau eh, konsep rangkaian sendiri. Apa itu rangkaian itu sebenarnya Pak Khairil seperti yang katakan tadi? Apakah hanya sebuah pelengkap keindahan rumah gadang atau seperti apa? Silakan Pak Khairil. Ya, Pak Dit, eh, sahabat budaya di seluruh Indonesia, rumah gadang 9 ruang, Hmm, rangkiang bariri di halamannya. Ini adalah dua sejoli dalam hal hmm, ini. hmm, Ya, seperti dikatakan oleh Pak Adit tadi, rangkiang itu adalah bagian dari arsitektur rumah gadang, hmm, bagian dari arsitektur bangunan sebuah suku, sebuah kaum. hmm, Rumah gadang dan rangkiang itu merupakan simbol eksistensi dari sebuah suku atau kaum di Minangkabau. Di Minangkabau itu banyak sekali kaum, ya. Minangkabau bukanlah suku, tapi adalah sebuah budaya, dan setiap suku di Minangkabau seharusnya ada uh, rumah gadang yang di depannya adalah rangkiang. Dia simbol eksistensi dari sebuah suku. Sahabat budaya sekalian, uh, rangkiang ini bukan sebuah bangunan semata, tetapi memiliki sebuah makna bagi masyarakat Minangkabau. Sahabat budaya, rangkiang itu adalah sebuah bangunan. Ya, kalau ada yang mengatakan kalau kita melihat di lapangan,
Ada rangkiang tuh yang 4, ada yang 2, ada yang 1. Itu bervariasi sekali gitu kan. Tidak harus 4 ya. Kalau sahabat budaya pergi ke rumah ke daerah Dare di Padang Panjang, momennya kalau kita lihat pusat dokumentasi informasi kebudayaan Minangkabau itu adalah sebagai sebuah gambaran dari rumah gadang yang ada di Minangkabau. Di sana terdapat 4 buah rangkiang. Jadi rangkiang itu adalah sebuah bangunan yang juga dia apa kalau di Dare rangkiang itu mirip dengan rumah gadang, ada gonjongnya ya. Nah, pada prinsipnya rumah gadang yang ada di Minangkabau itu bukan hanya bagonjong, tergantung dari tergantung dari wilayah budaya wilayah yang ada di Minangkabau itu. Kalau yang di Dare bagonjong, kalau yang di daerah rantau itu eh, atapnya itu hanya seperti apa? Bungkus nasi ya, tidak seperti rumah gadang. Nah, istilah lain dari rangkiang itu di beberapa daerah rantau ada yang disebut dengan kapua, ya, ada yang disebut dengan kapua. Nah, kalau di daerah Dare disebut dengan rangkiang. Rangkiang ini wujudnya adalah seperti rumah panggung, ya, berkaki 4 dan itu memiliki jarak dari tanah itu lantai rangkiang itu. Bahkan jarak antara tanah dengan lantai rangkiang itu sama dengan yang ada di rumah gadang. Nah, kenapa dan bangunan itu memiliki pintu, ya, pintunya itu dekat dengan atap untuk akses ke rangkiang itu karena dia seperti rumah panggung. Itu ada jenjang khusus yang digunakan untuk akses ke rangkiang itu. Dan jenjang itu hanya satu dan bisa berpindah-pindah dari satu rangkiang ke rangkiang yang lain, tergantung saat penggunaannya. Saudara sekalian, sahabat budaya, rangkiang ini gunanya adalah untuk penyimpan padi, untuk menempatkan padi setelah panen. Ya, setelah panen, padi itu dimasukkan ke rangkiang. Jadi, sahabat budaya, pada pagi ini kita masih tetap berbicara tentang dunia agraris yang ada di Minangkabau. Dunia agraris itu tidak bisa kita lepaskan, dunia pertanian itu tidak bisa kita lepaskan dari masyarakat Minangkabau itu. Kalau kita melihat rangkiang itu adalah simbol dari dunia agraris, ya, simbol dari dunia agraris, bagaimana manajemen, bagaimana pengelolaan hasil panen terutama padi bagi masyarakat Minangkabau. Jadi padi itulah bentuk dari rangkiang itu. Kalau setelah panen itu padi itu dibawa ke rangkiang. Ditempatkan di rangkiang atau di kapuk istilahnya. Ya. Jadi ini saya semakin kagum ini Pak, bagaimana tetua-tetua kita, bagaimana nenek-nenek moyang kita menghormati, sekali lagi nih connect dengan topik kita sebelumnya, bagaimana nenek moyang kita menghormati, menghargai yang namanya padi atau beras yang akan jadi beras itu nanti ya Pak ya. Ya. Bayangkan ketika akan mengawali tanam ada kepala banda ya, ada ritualnya Ya. juga, Ya. ada kebersamaannya juga. Kemudian ketika dalam prosesnya ada kemarin kita membahas tentang apa nama tradisinya Pak yang ketika turun Tradisi Panawa Padi, Balok Panawa ya, Padang, Manawa itu padi kan. gitu ya. Artinya Ya, ya. betul-betul
diperlakukan ya. Kalau udah menawa itu istilahnya udah mendoa-doakan itu kan begitu dihargai ya, diperlakukan Iya, dengan serius, dengan sangat-sangat, serius menghadapinya. Kemudian setelah iya, panen ternyata tempatnya juga tidak tanggung-tanggung. Bukan di belakang dapur, bukan di apa ya, di tempat yang sembarangan, tapi di halaman rumah dan itu tinggi gitu lah ya. Tinggi, iya. dia dia berupa rumah panggung, bahkan untuk aksesnya pun juga pakai tangga lebih tinggi lagi dari lantainya, luar biasa sekali. Saya melihat ini sebuah, nilai-nilai filosofisnya begitu apa ya, begitu, tingginya penghargaan, penghormatan nenek moyang kita kepada yang namanya makanan itu. Betul Pak Khairul ya? Betul Pak Adit. Mmm, Rangkyang ini adalah sebuah penghargaan, sebuah pemuliaan terhadap padi. mmm, Kalau mungkin dulu ketika masih kepercayaan di nenek moyang kita itu masih masih belum Islam, mungkin itu menganggap bahwa padi itu dewi ya, dewi kehidupan dari Sri Pak ya, ya? Dewi Sri, Mmm, Dewi Sri gitu kan. mhm, Nah, begitu dia dimuliakan, makanya dia ditempatkan di Rangkyang. mhm, Ditempatkan di Rangkyang yang tempatnya juga ketinggian, mhm. tidak tidak rata atau tidak sama dengan kaki diinjakkan di tanah, tapi Iya dia iya, dimuliakan di satu tempat yang ketinggian. mhm Dan untuk cara mengambilnya pun harus ada media jenjang tadi, mhm mhm. media tangga untuk mengambilnya. Nah, seperti itu Pak Adit. Baik Jadi baik, dan dan padi itu dan rangkiang itu yang akan diisi padi itu pun dibagi-bagi Pak Dit, bukan hanya untuk konsumsi dari kaum itu sendiri. Ya, berarti berarti banyak juga jenis rangkaian nih Pak ya? iya, ada Oh, beberapa rangkiang mmm, kalau kita kenal secara umum gitu ya. iya iya, Mungkin ini dia melihat dari segi fungsional, fungsi fungsi ya Pak fungsi Dit ya, ya, iya, fungsi rangkiang itu secara umum gitu kan. mmm, Bisa saja satu rangkiang itu berfungsi double, berfungsi ganda gitu kan. mhm, Tetapi melihat dari ideologi yang ada di Minangkabau, karena fungsinya itu dijadikan rangkiang itu empat bentuk, ya empat mmm, wujud iya. gitu ya. Dan masing-masing Ya, rangkaian itu apakah namanya sama saja Pak atau beda-beda Pak? beda-beda, Mmm, beda-beda sesuai dengan fungsinya itu. mhm Ada yang namanya rangkiang si tinjau lawi, mhm, ada rangkiang si bayau-bayau, mmm, ada rangkiang si tamkalapa, dan ada rangkiang kacia, mmm, rangking kecil yang itu fungsinya fungsinya berbeda-beda. mhm, Nah, iya secara filosofis iya kan ada rumah gadang yang juga hanya rangkaiannya dua. iya Kalau iya, kita ke lapangan ya, dan saya simak, saya lihat di lapangan itu ada yang dua, bahkan mhm, ada yang satu saja. mhm. Tapi secara filosofis, rangkaian yang ada itu walaupun dia satu mengandung empat fungsi. Oh gitu, jadi walaupun satu Ah, rangkaian di depan rumah gadang, tetap fungsinya untuk 4 ini Pak ya? iya, fungsinya untuk empat itu. Kan? Oke, mungkin bisa Ah, disebutkan dulu Pak, nama-nama kalau seandainya ada 4, mungkin bisa disebutkan dulu nama-nama. Tapi nama itu, berdasarkan fungsi tadi barangkali Pak ya? iya, itu Oke berdasarkan fungsi kita lihat. oke, mungkin Kenapa bisa si tinjau lawi, ya disebutkan Pak, kenapa ya si yang bayau-bayau, heeh, kenapa si tangkalapa, kenapa rangkiang kecil, rangkiang kaci atau oke, rangkiang kecil, kecil ya. gitu kan. Nah, barangkali kita mulai dari si Tinjalawi ini Pak, namanya Ya, Tinjalawi itu maksudnya apa dan fungsinya itu apa Pak? Silakan. ya Pak Adit, oh, adalah sebuah hal yang hino ya Mhm. bagi kaum itu, bagi masyarakat petani itu, kalau padi itu langsung dibawa oleh toke, ya Oh gitu dari ya, sawah langsung dinaikkan ke mobil, ya mhm. itu adalah sebuah kehinaan Di masa lalu Pak ya? di masa lalu dan masa sekarang Masa pun sekarang masih masih ya? seperti itu Oh Pak Dit, masih Pak ya? ya Heeh. Walaupun coba walaupun tadi mungkin datang, walaupun mungkin ada prakteknya satu satu 2 yang menggunakan seperti yang Pak bilang tadi Pak ya? iya. Eee, Eee, di beberapa daerah itu sebuah pantangan, pantangan ya? ya, Oke. walaupun tidak ada rangkiang di rumahnya pada hari.
ini, Iya, apalagi kan, oh, maaf dikata ini Pak Dit, iya, iya. orang-orang Minang itu udah semakin miskin sekarang Pak Dit. Ya miskinnya begini, Oke, Pak. miskin miskin Iya. harta, miskin sosial, Oh, terutama miskin sosial. Kalau atau harta barangkali mereka banyak. Kenapa saya katakan miskin sosial? Tidak ada lagi yang kaum yang berani secara bersama-sama membangun rumah gadang. Tidak mhm, ada lagi. Kalau ada rumah gadang baru yang berdiri, saya lihat hmm. itu inisiatif pribadi-pribadi. Iya, 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 betul. Ah, nah, artinya ini adalah sebuah bentuk kemiskinan, Mbak. Kemiskinan yang ada di Minangkabau. Bisa dibilang Bukan apakah miskin bisa harta, bisa disebutkan miskin itu sosial. terjadi sebuah degradasi sosial di, suku-suku Minangkabau? Iya, bisa jadi, Pak Dit. Ini Eh, perubahan oke. apa, perubahan cara pikir, Hmm, perilaku ekonomi dan segala macam. Tapi iya. kita tidak bahas itu, Pak Dit. Iya, oke. Nah, kita kembali kepada Rangkyang tadi itu. Heeh. Jadi adalah sesuatu yang hina kalau padi itu langsung dibawa oleh pedagang, oleh toke. Nah, Hmm, bagi masyarakat kita masa lalu ini tradisi bahwa padi yang sudah panen itu dibawa ke Rangkyang ya? pulang dan dinaikkan ke Rangkyang. Oh, gitu ya. Dan padi yang dibawa pulang dinaikkan ke Rangkyang itu dibagi-bagi, ya, Hmm. dibagi-bagi sesuai Baik, dengan fungsinya. iya. Baik, Pak, sebelum Ah, kita ke, nama Rangkyang dan pembagian, saya ada tertinggal tadi. ya. Kemarin dalam diskusi kita, ada istilahnya padi yang akan dibawa ke Rangkyang itu ternyata ada juga tata caranya, bukan langsung dibabat semua gitu ya. Tapi Oh ada ya, itu ada, itu tradisi yang satu, yang keunikan yang saat dan panjang pula untuk bahasnya oke, itu Pak Dit. mungkin di Tapi lain waktu. Iya, sebagai gambaran Pak Dit, iya, sebelum panen itu ada tradisi di masyarakat itu heeh, sebelum padi di bawa ke Rangkyang, sabit mhm, atau diarit, mhm, itu kan kalau istilahnya diarit sekarang ya, disabit ya. iya, iya, Eh, yang pemilik padi itu pergi ke sawah dulu lalu mengambil 7 tangkai padi mhm, minimal, ya, 7 tangkai padi minimal, boleh lebih. Tangkai 7 tangkai padi yang diambil itu adalah 7 tangkai yang menghadap saat dia datang ke sawah itu, mana padi yang menghadap kepada dia. oh gitu, Lalu diambil 7 tangkai. Nah, mhm, ini tradisi di oke, dalam masyarakat. tujuh nilai tangkai ini kemudian dibawa pulang, mhm, ya, diikat dan nanti ditempatkan pada rangkiang itu, mmm, di dalam rangkiang itu. Ini di mungkin yang dianggap sebagai sebuah restu dari sang pencipta, kalau heeh, dulu Dwi Sri istri gitu ya, kan, iya, bahwa iya, saya rela silakan diambil gitu, bawalah heeh, ke rangkiang gitu kan. iya, 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 Ah, benar. itu barangkali seperti itu Pak Dit. Iya, iya. Ini Yang kajian lain kita lagi nih Pak Agak Khairil ya. Oke. mungkin nanti pada sebuah tema kita bicarakan Baik, itu Pak baik, Dit. menarik Ah, sekali. Nah, kembali kita ke rangkiang Pak. Kita lanjutkan ya, kembali pembicaraan kita. Ada 4 jenis rangkiang di depan rumah gadang itu ya Pak ya. iya, Pertama, ada nama-namanya dan fungsinya. Barangkali bisa disampaikan Pak dari yang pertama itu apa namanya dan fungsinya. Silakan Pak. iya Pak Dit, padi yang dibawa pulang itu langsung ditempatkan ke rangkiang dan dibagi-bagi sesuai dengan rangkiang yang sampai itu. Mhm. Rangkiang yang 4 ya. Iya. Yang pertama itu adalah rangkiang Setijalawi, Mhm. padi yang fungsi dari rangkiang itu adalah sebagai sebuah eh, bahan untuk barter nanti, ya, Mhm. bahan untuk barter yang tidak bisa diproduksi oleh kaum itu, tidak bisa diproduksi oleh masyarakat setempat, Oh, karena ya. waktu itu belum dikenal uang ya Pak ya? Belum dikenal uang, Mhm. ya. Nah, Oke. ketika sudah dikenal uang, dia dijadikan dijual, Oh, begitu. ya, Heeh. dijual untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi melalui hasil pertanian, gitu kan. Iya, 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 Nah, iya. itu tinjau lawi. Itu Mhm. secara umum itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang di luar proses produksi yang ada di masyarakat setempat atau di kaum setempat. Oke, oke. Nah, kemudian rangkiang si bayau-bayau Mhm. secara umum adalah juga rangkiang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dari konsumsi kebutuhan
kebutuhan konsumsi dari masyarakat, dari kaum itu. Hmm. Nah, Ya, oke. yang ketiga itu adalah rangkaian Sitangkalapa. Mm-mm. Ya, Sitangkalapa ini adalah sebuah sebuah rangkaian yang dipergunakan untuk mempersiapkan, ya, Mm-mm. mempersiapkan, apalagi kalau saat-saat lalu itu kan sawah dari pertanian itu banyak kali yang apa, yang tada hujan, Iya, iya. ya, Mhm. ada hujan. Nah, kalau tada hujan, ya maklum kalau musim hujan bisa bertanam, kalau tidak hujan ya Mhm. bisa jadi sawah tidak jadi, gitu Iya, kan. iya. Nah, kita di musim di kita juga dikenal dengan musim hujan dan musim 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 apa? Musim panas. panas, ya. Hmm. Nah, ini mempersiapkan situasi-situasi yang tidak terduga atau situasi-situasi yang namanya bencana, ya, Mm-mm. digunakan padi untuk itu, Kalau untuk masa menanggulangi mm-mm. saat-saat Paceklik ya, Pak, ya? paceklik. Inilah Oke. istilah yang sering-sering disebut katiko ado indak dimakan, katiko ndak ado baru Baru dimakan. dimakan. Luar biasa. Ini untuk si tangkalapa, Iya, iya. rangkaian si tangkalapa. Tapi Kemudian untuk rangkaian kacia, Pak Dit, ya. rangkaian kacia ini digunakan untuk apa? Itu nama yang tadi green moral atau penerusan dari bibit-bibit padi ini. Hmm. Jadi rangkaian kacia ini gunanya adalah untuk menempatkan benih yang akan disemai pada musim panen berikutnya. Mm-mm. Sering juga disebut dengan padi-padi yang ada di rangkaian kacia ini adalah padi-padi abuan, Hmm. padi-padi yang digunakan untuk bibit pada musim tanam berikutnya. Oh, gitu. Padi yang digunakan itu, Pak Adit, yang Mm-mm. ditempatkan di rangkaian kacia ini adalah padi yang ketika akan panen itu terlebih dahulu dipanen 2 karung, Hmm. ya, dipanen terlebih dulu hanya untuk 2 karung dan dibawa ke apa, ke Rang- rangkaian ini. Nah, hmm. inilah yang dijadikan bibit. Artinya padi yang ada di rangkaian kacia ini adalah bibit-bibit pilihan, Mm-mm. bibit-bibit unggul. Itu yang ditempatkan di rangkaian kacia ini. Inilah yang namanya tindakan pertanian berkelanjutan. Jadi Mm-mm. bukan semuanya ditempatkan di rangkaian si tinjau lawi untuk dijual, Mm-mm. atau ditempatkan semuanya di si bayau-bayau untuk dimakan. Mm-mm. Tetapi ada proses regenerasi dari bibit itu. Mm. Ada fungsi sosial dari padi itu. Si tangkalapa itu bukan hanya sekedar untuk bencana, tetapi Mm-mm. juga ada mungkin yang datang meminta. Ada Mm-mm. yang butuh bantuan, ada yang butuh butuh makanan atau membantu tetangga, membantu nagari tetangga yang kelaparan. Jadi bukan hanya untuk kaumnya itu saja, tetapi juga untuk orang-orang atau masyarakat luas. Nah, begitu fungsinya, begitu penting dan strategis fungsi dari rangkaian ini, Pak Adit. Iya, Ya, iya, iya. inilah cara berpikir masyarakat tradisi, kecerdasan sosial, kecerdasan budaya yang ada dalam masyarakat Minangkabau pada saat itu. Ya, Hmm. pada saat itu, Pak Adit, Pada saat saat itu, Pak, ya? ini. Ya, pada saat itu, bukan pada saat ini. Pada saat ini. Artinya jauh maju pikirannya Iya, untuk iya, iya. pembangunan berkelanjutan, pembangunan pertanian berkelanjutan, Iya, ini dan pembangunan sosial berkelanjutan. sepertinya Pak Khairil ini pengen mencolek Minangkabau masa saat ini sepertinya. Iya. Jangan dilarikan ke sana, Pak Oh, Adit, karena Minangkabau iya. hari ini cara berpikirnya berbeda dengan Berbeda ya. Minangkabau masa lalu. Iya betul. Artinya kondisi Tapi juga yang jelas bagaimana kita mengambil kecerdasan kecerdasan. sosial yang Betul, lalu. betul. Jangan ambil yang katanya itu bertentangan dengan situasi hari ini. Adat Benar. bersadi sara bersadi kabula. Kabullah ya. Baik, baik. Ya, Pak Khairil, ini menarik sekali Pak Khairil. Apa ya? Saya melihat
Dari keterangan Bapak tadi, itu nenek moyang kita itu sangat visioner ya, Ya, sangat mempunyai ternyata pandangan beliau-beliau itu bukan hanya sejengkal, 2 jengkal, bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari gitu ya. Tapi untuk ya, saya melihat pertama dari apa, dari, siapa ya yang persiapan masa paceklik ini Pak, atau untuk ya, orang-orang yang membutuhkan. Ini kan di luar apa ini ya, di luar prediksi konsumsi gitu ya, di luar orientasi konsumsi gitu ya. Nah ya, kemudian, untuk, apalagi nih, untuk bibit padi. Bibit padi ini saya melihat ini program berkelanjutan dari sebuah pertanian yang sekarang justru digambar-gemborkan sekarang ya Pak Khairil ya. Ketika kita ya, memproduksi hutan, ya penghijauannya, bibit berikutnya harus ditumbuhkan. Ternyata orang ya, Minangkabau ya. dari dulu sudah bicara masalah bibit ini Pak Khairil. Betul, Pak Jadi Dit. sangat visioner sekali Pak ya? Sangat visioner sekali. Bahkan Pak Adit, Iya. benih-benih padi yang ada di Minangkabau itu jadi benih unggulan untuk daerah lain. Ya, Mmm, ini mhm. perlu kita ingat. Iya, Kita pernah punya sejarah iya, menghasilkan bibit-bibit unggul, betul. bibit-bibit yang disebarkan ke daerah lain. Kenapa? Mhm. Kenapa disebarkan ke daerah lain? Karena di Minangkabau ada stok bibit di Rangkiang tadi. Cangkiang, iya, 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 Ya, iya. kalau di daerah lain padi seberapa dipanen dijual gitu ya. Ya, Mhm. tidak tidak diingat, tidak ada bukan tidak ada ya, ada Iya, iya. tentu gitu kan. Tidak tidak Tapi tidak tradisi-tradisi seperti ini tidak dibiasakan gitu tidak ya? berjalan di sana, tidak Mhm. terbiasakan di dalam masyarakat itu. Iya, iya. Ada bibit-bibit padi kamang itu konon kabarnya masa Belanda itu Pak Dit. Saya Mhm, pernah baca sebuah tulisan di situs di media sosial dan mhm. itu akurat menurut saya gitu kan. Iya. Ada padi kamang, ada padi Solo, ada padi Sijunjuang. Iya, iya, iya. Itu adalah bibit-bibit yang diperkenalkan oleh Kementerian Urusan Pangan ya, Dinas Pertanian ke daerah-daerah lain. Nah, Mhm. coba bayangkan Pak Adit, Iya, iya, iya. bukan hanya untuk Minangkabau, bukan hanya untuk Minangkabau, tetapi ini adalah untuk manusia. Manusia, Pak. Ah, Wajarlah, Pak, ya, karena dia alam takambang itu ya. Alam takabang jadi guru Dia gitu kan. beliau-beliau itu berpikir bukan apa ya, bukan daerah terhampar gitu ya, bukan tanah Bukan, terhampar, tapi alam takambang gitu. alam takabang jadi guru. Di mana masih bernama alam, di sana ada Minangkabau, Pak. Ya, 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 ya. Baik, pendengar, menarik perbincangan kita bersama Bapak Dr. Khairil Anwar pagi hari ini. Silakan jika Anda ingin, bergabung, kita berbincang-bincang santai ya, berbincang-bincang, sedap gitu ya, mencoba mengulik-ngulik nih, kecerdasan dan kearifan lokal nenek moyang kita, yang kiranya hari ini relevan untuk kita masih terapkan. Saya pikir dari 4 rangkaian ini saja, ini nilai-nilainya ini sangat relevan sekali Pak Khairil kita terapkan di masa ini Pak Khairil ya. Apakah itu persoalan, Siti Nyolawi gitu ya, untuk barter tadi ya. Ternyata bisa dibilang barter adalah untuk kebutuhan, mungkin di luar konsumsi untuk rumah tangga, bisa digunakan, kan gitu ya. Si baya-baya untuk makan, kemudian si Kalapa ini untuk persiapan masa-masa kita tidak beruang gitu ya. Istilahnya paceklik gitu. Kemudian rangkaian kecil untuk, berkelanjutan, produksi berkelanjutan. Apakah ini tidak relevan dengan hari ini Pak Khairil? Ya, Pak Adit, justru ini sangat relevan kecerdasan ini, Pak Adit. Hmm, Kenapa saya katakan demikian? ya. Pak Adit tadi sudah berbicara tentang stunting ketika sebelum Wah, acara ini ternyata Pak dimulai. Khairil dari subuh nih sudah memplototin saya Pak ya. Aduh, ternyata jadi pendengar apa ya, sahabat budaya setia juga Pak Khairil Oh ya, akhirnya. pastilah Pak Adit. Ya, ya, ya. Walaupun tidak secara apa tetap mendengarkan sahabat budaya Iya, di iya, oke. perjalanan atau dia Mhm. sedang di atas mobil selalu Iya, oke. mengakses Perempat ya. Pro 4 Oke, RRI terima Padang. kasih Pak Kairil. Ternyata di samping berbagi ilmu, ternyata juga menjadi bagian dari perempat. Terima kasih Pak Kairil. Kita lanjutkan Ya, Pak. Pak Dit. Ya, silakan. Itulah situasinya Pak Dit. Pada Mhm. hari ini sangat tepat sekali dengan rangkaian ini Pak Dit. Iya, 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 Ya. iya. Mungkin. Seharusnya ini yang kita jadikan sebuah acuan, Mhm. kita jadikan sebuah norma di dalam masyarakat.
Setiap rumah harus ada rangkiang dan rampe gitu. Ini mungkin kebetulan gubernur kita ini kan adalah juga pemangku adat, seorang Iya. datu gitu Iya, ya, iya, iya. Datuk Marajo di daerah Gadui di Bukit Tinggi gitu kan. Iya, iya. Dan barangkali ini, dan kebetulan juga dia orang orang yang bergerak di bidang di bidang pangan, peternakan dan pertanian, dan pada hari ini juga didampingi oleh wakil gubernur yang komitmen untuk pangan gitu Pangan kan. ya, luar biasa nih. Nah, Oke. menurut mudah-mudahan ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ikut mendengar. Amin, amin. Nah, ya, Amin. dan saya lihat Pak, saya menarik tadi harapan Pak Khairil gitu ya. Eh, Ketika kita coba korelasikan konsep rangkiang masa lalu di Minangkabau dengan hari ini. Pak Khairil coba bilang tadi kalau bisa dan kalau dihimbau deh setiap rumah itu punya rangkiang. Nah, ini kan terkutip ya Pak ya. Rangkiang bukan Ya, mungkin di perumahan yang apanya kecil, luas tanahnya mungkin tidak seberapa, mungkin tidak bisa didirikan rangkiang di halaman rumah. Tapi mungkin bisa di dalam rumah Pak Khairil ya. Artinya ada sekat-sekat gitu ya. Mungkin itu konsepnya Pak. Apa demikian Pak saya tangkap? Silakan Pak Khairil. ya Pak Dit. Heeh. Ya tentu dengan bangunan yang ada hari ini dan pola hidup orang Minang pada hari ini yang tidak lagi hidup dalam rumah gadang, Iya. tetapi hidup dalam rumah-rumah milik pribadi, menjadi keluarga inti gitu kan. Iya, iya. Nah, konsep-konsep yang ada di rumah gadang, rangkiang itu bisa dibawa ke rumah kita masing-masing gitu kan, untuk mencegah, untuk upaya-upaya yang tadi itu. Ya, tentu tempatnya tidak harus ada pula rangkiang 4 di halaman rumah. Kalau tipe 21 atau tipe 36 dengan rangkiang yang 4 itu barangkali penuh di Iya, halamannya itu iya gitu benar. kan. Tapi Oke. konsep itu, Hmm, konsep rangkiang ini yang perlu kita bawa di dalam rumah, dalam keluarga kita, ya, hmm, di dalam keluarga kita. Mungkin bisa bisa konsep itu dibuat rangkiang-rangkiang kecil di rumah itu, atau semacam hiasan lah ditaruh, seperti hiasan rumah gadang yang dibuat oleh seniman-seniman lalu ditaruh di atas lemari. Nah, sekarang buat rangkiang, hmm. dan di rangkiang itu ditempatkan di rumah kita. Iya, iya, Kita iya. sediakan dia menjadi sesuai dengan fungsi dari rangkiang dalam kenyataan yang sebenarnya gitu. Dan sebelum ini Nah, ini barangkali sudah ada terjadi ya Pak. Ya saya ingat ini topik kita sebelumnya istilah yang Pak lemparkan dulu ada bareh ganggam. ya Ya, mungkin itu ya bisa sebuah aplikasi dari konsep rangkiang sendiri Pak Khairil apakah demikian? Nah, itu salah satu konsep dari rangkiang, salah satu konsep dalam kehidupan masyarakat Minangkabau gitu kan. Iya, Ya, eh, dalam bentuk sitangkalapa, rangkiang sitangkalapa, mhm, ya. iya, Eh, ini bisa kita jadikan seperti itu, dan mhm, kemudian para masyarakat yang punya sawah, punya area pertanian, iya, setidaknya konsep Hino itu menjadikan rangkiang bajalan, mhm, ya, dari sawah rangkiang itu langsung ke pasa atau langsung ke hilir. Ini perlu kita apakan kembali, kita hidupkan kembali, kita mmm, revitalisasi kembali harga-harga diri, kebanggaan-kebanggaan diri orang Minangkabau gitu kan. oke, Jadi padi-padi itu perlu kita jadikan untuk kebutuhan pribadi kita, untuk kegiatan sosial kita, untuk kegiatan kebencanaan. Kalau pada hari ini ketika terjadi bencana, terjadi bencana di tempat lain umpamanya, selalu ada yang meminta-minta sumbangan sumbangan, di iya, iya, perempatan jalan, di lampu merah. betul, Seharusnya ketika terjadi bencana alam di daerah lain, ya, seharusnya beras-beras itu keluar, tidak perlu betul, betul, ditagih betul, gitu kan. betul, betul. Tidak Ketika perlu diminta-minta di persimpangan. mhm, Bahkan kadangkala itu di persimpangan itu atau di tengah jalan juga dia membuat satu tempat untuk meminta-minta, itu menghalangi lalu lintas gitu benar, kan, benar, benar, bisa memunculkan kemacetan. Nah, sekarang dengan kesadaran rangkiang, ya, mhm, dengan kearifan rangkiang, itu bisa
kita munculkan, kita gunakan untuk mencegah stunting, untuk pencegahan gizi buruk, Iya, iya, untuk iya. sumbangan terhadap daerah-daerah bencana, dan untuk bibit-bibit unggul yang bisa, kalau sekarang yang strategisnya itu dikemas dengan bagus lalu dijual ke Wow, pasar nasional gitu Pak Adit. luar Jangan biasa. hanya padi, ya, jangan itu hanya padi itu dijual oleh Sang Hyang Sri, Mm, dijual oleh perusahaan-perusahaan besar. Padahal padinya sama dengan padi kita. Iya, iya, iya. Kenapa tidak petani yang langsung mengemas padi itu dalam ukuran 5 kilo kan? Mm-mm. Lalu dijual sebagai bibit kalau ingin sifatnya inovasi dan kreatif, dan itu meningkatkan nilai lebih dari Baik, hasil baik. pertanian kita. Baik, baik. Luar biasa sekali Pak ternyata kembangannya ya. Saya nggak nyangka Pak sampai ke Adit. sana Pak. Saya tadi melihat Rangkyang itu hanya sebuah tempat gitu ya. Ternyata Rangkyang punya nilai-nilai filosofis, punya nilai-nilai ekonomis, dan punya nilai-nilai pemikiran ke depan yang luar biasa sekali Pak Kairil ya. Ya, ya, Oke, ya Pak baik Pak Adit, ya Kairil. Pak Adit. Sebelum kita lanjutkan Pak ya, kita coba dengar nih sebuah lagu yang bicara tentang Rangkyang nih Pak ya. Yang berdiri di Ya, halamannya untuk bernostalgia kembali ke masa lalu, tapi ingat masa lalu itu sebenarnya bukan hanya sebuah nostalgia, tapi ada sebuah cermin besar gitu ya Pak ya. Bagaimana kita ya, hari ya. ini. Apakah kita hari ini lebih baik dari masa lalu atau justru hari ini kita kalah dengan masa lalu? Kita coba dengarkan Kak apa lagu dari dan kita akan kembali Baik Pak Adit. ya setelah lagu ini. Baik sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kami akan kembali bersama Anda dalam kearifan lokal Sumatera Barat. Setelah kita nikmati satu lagu lawas ini ya, yang dulu sempat lantunkan oleh Ali Kasim, sekarang dirilis ulang oleh anak milenial kita, Rin Band, dalam lagunya Minangkabau, yang bicara tentang rumah gadang dan juga rangkiang. Selamat pagi dan tetap di 92,4 MHz, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk. Perempuan dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, sahabat budaya, baru saja kita nikmati penggalan lagu Minangkabau dari Rin Band yang bicara tentang rumah gadang dan rangkiang. Rangkiang berdiri di halamannya. Yang menarik itu Pak Khairil adalah ungkapan setelah rangkiang berdiri itu
Bilo dan Kana, masuk dulunya hati dan Taibo. Ini luar biasa ini kritik sosialnya Pak Khairil ya. Artinya ada apa? Kenapa hati jadi Taibo gitu ya? Oke, baik. Tapi kita nggak akan membahas mengomentari masalah lagu ini Pak. Kita kembali, kita itu hanya semacam colekan-colekan sosial gitu. Iya, Pak Dit. Ada apa dengan hati Taibo kalau mengenai masa lalunya? Apakah karena dulu begitu mentereng, begitu berjaya, sekarang tidak lagi, atau sebaliknya gitu ya? Oke, biarlah kita masing-masing mencoba menganalisanya, memikirkannya, Pak Khairil. Kita kembali ke Rangkyang, Pak Khairil ya, perbincangan tentang Rangkyang ini. Nah, menarik sekali visi-visi kearifan lokal dari nenek moyang kita ya, ternyata luar biasa. Ada visi ketahanan pangan keluarga dengan si bayau-bayaunya karena konsumsi kaum Pak ya. Ada visi sosial dengan si tangkal lapanya. Bahkan Pak Khairil tadi langsung ke bencana gitu ya, bencana daerah lain pun bisa ditangkal dengan si tangkal lapa gitu ya. Kalau tadi kita hanya lihat paceklik hanya untuk kepentingan pribadi juga, ternyata dengan si tangkal lapa juga bisa mengatasi masalah bencana alam ya. Kemudian ada visi produksi berkelanjutan dengan rangkaian kecil bibit padi, ya, rangkaian kecil ya bibit padinya, dan senjelawi dengan bahan untuk barter produk, katakanlah untuk memenuhi kebutuhan lain selain konsumsi. Nah, yang menarik satu lagi Pak yang ingin kita coba lihat Pak ya, ini persoalan pengelolaan rangkaian lagi Pak. Kita kan tahu kalau rangkaian itu adalah bagian dari rumah gadang Pak. Nah, sementara rumah gadang sendiri itu kan di Minangkabau ada dua sisi saya lihat. Ada sisi bunda kandung, ada sisi nenek mama gitu ya. Ada sisi perempuan, ada sisi mama laki-laki. Nah, apakah rangkaian juga seperti itu? Dalam artian penggunaan pengalokasi atau pengelolaan dari beras atau padi yang ada di rangkaian itu, apakah juga sepengetahuan mama atau justru mama yang mengeluarkannya, mengendalikannya, atau bisa saja para ibu-ibu di rumah gadang itu mengambilnya untuk apanya? Apakah ini juga harus secara kolektif atau bisa pribadi masing-masing? Silakan Pak Khairil, gimana nih pengelolaannya? Ya, Pak Dit, Ya. pengelolaan padi yang ada di Rangkyang ini, ya ini sesungguhnya berada di tangan-tangan perempuan, ya perempuan yang ada di kaum itu. Ya. Mama dan para laki-laki kaum itu tugasnya adalah bagaimana padi itu bisa sampai ke rumah. Ya, tugasnya adalah mengelola sawah, perawatan, manajemen, panen, dan kemudian membawa padi itu ke Rangkaian rumah gadang ya. Bagaimana penggunaannya itu pada hakikinya adalah para perempuan yang mengaturnya itu. Tetapi ya terutama untuk yang untuk yang si bayau-bayau ya Pak Dit, untuk si bayau-bayau gitu kan, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk makan, konsumsi dan segala macamnya. Nah, tetapi kalau untuk yang si tinjau lawi itu harus seizin dari kepala Mama. kaum. Oh, kepala kaum ya. Mama iya, ya. Kepala kaum. Oh gitu Pak ya. Karena ini berkaitan dengan harga diri dari kaum itu. Ya. Kenapa padi itu dijual? Ada beberapa asumsi atau anggapan-anggapan ya. Pertama ya. Sebentar Pak, saya potong. Seperti apakah asumsi atau anggapan atau memang ada aturan baku dari nenek moyang dulu bahwa padi baru bisa dijual untuk ini. Gimana Pak? Ya, aturan bakunya itu adalah padi bisa dijual hanya untuk memenuhi yang tidak bisa terpenuhi atau tidak bisa dihasilkan dari sawah itu. Oh, gitu ya. Nah, apakah padi itu artinya masih untuk kebutuhan rumah gadang ya Pak ya? Iya. Apakah ini bisa juga digunakan untuk memenuhi umpamanya gini Pak? Seperti tanah ulayat kalau kita tidak salah ada untuk 4 juga, ada untuk rumah gadang katirisan, ada untuk buat mayat terbuju dalam rumah, kemudian ada untuk anak gadis tua yang tidak punya suami, kan gitu nggak salah ya Pak ya. Nah, apakah padi di Rangkaian juga berfungsi untuk yang 3 ini Pak? Atau hanya untuk masalah kebutuhan saja? Ya Pak Dit,
padi itu kan dihasilkan dari sawah-sawah pusako itu Pak Dit. Ya. Ya, sawah-sawah pusako dan itu dikelola oleh laki-laki. Laki-laki di dalam hal ini para mama-mama pada dunsana-dunsana laki-laki gitu kan. Iya. Nah, ketika padi ini akan dijual Pak Adit Iya. untuk memenuhi membarter dengan garam, ikan asin atau mau beli beli perabotan umpamanya gitu kan. Nah, ini padi inilah yang dijual dan padi itu seizin ya. Seizin dan sepengetahuan dari kepala kaum itu atau mama rumah mama yang ada di rumah. Gadang. Jadi tidak semena-mena dijual gitu kan. Makanya Pak Adit, hina ketika padi itu langsung dijual ke pasar atau dijemput oleh toke gitu kan. Ya. Kalau dia dijual langsung dari sawah, dijemput oleh toke, apa kata orang? Rangkiang bajalan latibo. Artinya bisa tersirat begitu peliknya, begitu tanda kutip begitu minusnya keadaan kaum itu di saat itu Pak Khairil barangkali ya. Iya, seperti itu Pak Dit. Nah, coba bayangkan kalau rangkianglah berjalan dari rumah gadang. Iya. Berarti tidak ada lagi kebanggaan. Iya. Rumah gadang kosong ya Pak. Gadang, ya tidak ada yang akan dimakan oleh kaum itu, oleh orang yang sesi rumah gadang. Nah, itu artinya itu adalah hina bagi mama kaum itu, ya tidak mampu memenuhi, membantu, ya mengelola aset yang ada di kaum itu untuk memenuhi pangan dari kaumnya. Nah, karena ketidakmampuan inilah atau ketidakpedulianlah makanya terjadi hal-hal yang bersifat merugikan secara kesehatan, merugikan secara ekonomi, merugikan secara sosial gitu. Jadi keterlibatan segala aspek yang ada di dalam itu, di dalam kaum itu menjadi suatu yang penting. Bagaimana pengelolaan dari rangkiang itu, Pak Din. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang si bayau-bayau itu konsumsi untuk kaum itu Pak ya? Konsumsi kaum itu. Yang ada di rumah gadang, ya. Iya. Kemudian kalau satunya lawi itu bahan untuk barter atau untuk memenuhi kebutuhan rumah gadang yang tidak bisa diselesaikan sendiri gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah kemudian Pak, kalau seandainya dijual ini, itu pun apakah boleh untuk kepentingan salah satu dari anggota keluarga atau anggota kaum itu yang lagi butuh, atau hanya untuk bersama juga? Seperti apa nih Pak Khairil? Ya Pak Dit, di rumah gadang itu kan satu nenek Pak Dit. Satu nenek ya, satu bundo gitu. Iya. Yang terdiri dari beberapa anak gadis atau keluarga di sana. Nah, seperti itu Pak Dit. Padi itu adalah untuk makanan bersama orang serumah. Oh gitu ya. Kalau yang dijual tadi Pak, yang bisa barter tadi untuk kebutuhan bersama juga? Yang dijual tadi, setiap kepala keluarga, setiap keluarga yang ada di setiap kamar yang ada di rumah gadang itu Pak Dit, ya kan ada kamar-kamar di rumah gadang. Iya betul. Satu kamar itu, kalau kamar yang di ujung itu adalah kamar untuk anak gadis. Anak gadis ya. Ya, kamar yang semakin ke tengah itu adalah kamar untuk wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Dan setiap kamar wanita itu memiliki sawah-sawah yang dikelola. Oh gitu. Dan semuanya semuanya nanti dikumpul di rangkaian yang sama Pak? Nah ini sesuatu yang dilematis juga Pak Adit. Iya. Kan? Ya, tetapi kalau secara tradisional mereka kan sifat kebersamaan dan kerjasamanya itu sangat tinggi sekali. Ketika mau bertanam, mereka sama-sama bertanam ke sana. Bukan hanya satu keluarga saja. Gitu. Oh iya. Ketika panen, semua pambayan, ya suami-suami laki-laki perempuan yang ada di rumah gadang itu semuanya turun untuk ikut panen. Gitu. Luar biasa ya.
di sana juga muncul perkongsian sesama kaum itu kan, untuk bertanam, untuk panen, untuk mengelola hasil panen itu. Nah, makanya katanya kata-kata cemehan kalau hidup di rumah gadang itu satu keluarga melihat keluarga yang lain terjadi saling iri mengiri gitu. Nah, ini makanya mulai pupus, mulai mereka mendirikan rumah-rumah, ada konflik juga yang terjadi dalam hal-hal seperti itu. Bagaimana mengelola lumbung itu waktu Pak Adit. Untuk hari ini Pak yang terbatas. Untuk besok hari kita ini, masih ada. masih ada. Selagi Pak Khairil siap, kita siap. Insya Allah Pak Adit, kita diskusi santai bagaimana kita Ya. membangun kembali, memanfaatkan kearifan lokal untuk kekinian kita. Gitu. Baik Pak, 1 menit jelang kita ke pas jam, barangkali simpulan dari pembicaraan kita, silakan Pak Khairil. Simpulannya Pak Adit, Rangkyang ini adalah sebuah arsitektur yang memiliki fungsi yang sangat urgen, sangat vital dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, khususnya kaum-kaum yang ada di Minangkabau. Rangkyang ini adalah sebuah kekuatan, ya, sebuah harga diri dan sebuah kekuatan ekonomi, sebuah kekuatan kesehatan, ketahanan pangan, dan bisa Rangkyang ini pada hari ini kita manfaatkan menjadi sumber industri kreatif, ya. Industri kreatif dengan melahirkan bibit-bibit yang berangkat dari Rangkyang itu. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan Rangkyang ini dengan kekinian kita? Jangan hanya petani yang memproduksi padi lalu sampai ke kota, tetapi juga bagaimana semua kita terlibat melestarikan dan merevitalisasi dan melestarikan Rangkyang ini dalam kehidupan kita saat ini. Itu Pak Dit sebagai kesimpulan. Baik Pak Khairil, terima kasih banyak Pak. Dan dengan ini semakin membuka mata kita bagaimana kearifan dan kecerdasan lokal nenek moyang kita masa lalu yang berpikir tidak hanya memandang sejengkal 2 jengkal di hadapan beliau mereka, tapi memandang sejauh mata memandang, bahkan sampai di balik gunung mereka juga bisa memandang. Begitu visionernya beliau itu, dan mudah-mudahan itu bisa kita warisi melalui salah satu warisan beliau, yaitu Rangkyang ini Pak Khairil ya. Ada Rangkyang Siti Nyelawi, ada Rangkyang Sibayau, ada Sitangkalapa, dan ada Rangkyang Kacia. Baik Pak Khairil, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.